Halo, selamat datang dan selamat bergabung kembali di Kacai Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips ya buat kalian yang ingin membuat aquascape tanpa harus injek CO2, tanpa menggunakan pupuk dasar, dan hanya menggunakan pasir sebagai media substratnya ya teman-teman. Bagaimana caranya? Silahkan kalian simak terus penjelasannya di video ini. Tapi buat kalian yang baru gabung, jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat lagi seputar dunia akuatik khususnya. Oke, kita langsung lanjut aja ke penjelasannya ya teman-teman. Jadi jika kalian ingin membuat aquascape tanpa harus injek CO2 ke dalam aquascape kalian, hal pertama kali yang harus kalian perhatikan di sini adalah pemilihan jenis tanaman. Jadi usahakan kalian memilih jenis tanaman yang kebutuhan CO2-nya itu sedikit ya teman-teman. Jika kalian bingung memilih jenis tanaman apa, kalian bisa simak di video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Di situ saya udah membahas tanaman yang low CO2 dan low nutrisi juga tentunya. Langkah berikutnya adalah kalian harus memperhatikan kejernihan air ya teman-teman. Jadi jika kalian tidak menggunakan injeksi CO2, kebersihan air ini sangatlah harus kalian perhatikan. Meskipun kalian menggunakan injeksi CO2, kebersihan air dalam aquascape itu harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Karena pada dasarnya tanaman akuatik ini lebih suka hidup di air yang jernih ya teman-teman. Karena kita hanya menggunakan pasir sebagai media tanam aquascape, jadi kita di sini harus mencucinya terlebih dahulu ya teman-teman. Fungsinya agar air aquascape kita itu bisa lebih cepat jernih ya. Itu yang pertama, dan si pasir ini tidak cepat padat. Karena kalau misalnya pasir ini cepat padat, maka dia akan mengganggu pertumbuhan tanaman yang kita tanam nanti ya teman-teman. Setelah pasirnya dirasa cukup bersih, barulah kita mulai membuat hardscape atau desain aquascape ya, sesuai selera yang kalian inginkan. Tapi kalian jangan langsung mengisinya dengan tanaman ya teman-teman. Jadi setelah hardscape atau desain selesai, kalian harus mengisi aquascape kalian dengan air secara penuh terlebih dahulu. Setelah itu kalian lakukan cycling terlebih dahulu dengan cara menyalakan filter ya teman-teman, filter aquascape kalian. Jadi kalian nyalakan sampai airnya benar-benar jernih. Setelah airnya jernih, lalu kalian buang kembali airnya. Barulah di situ kalian mulai melakukan yang namanya planting ya, atau penanaman tanaman ke dalam aquascape. Fungsinya agar tanaman kalian itu tidak kotor ya teman-teman. Biasanya jika kalian tidak melakukan cycling terlebih dahulu, maka debu-debu yang dihasilkan dari hardscape, dari batu-batuan ataupun kayu yang kita masukkan ke dalam aquascape, debunya itu akan terbawa air dan mengendap, bisa jadi menempel di daun-daun tanaman yang kalian tanam tersebut ya teman-teman. Setelah tahapan-tahapan selesai kita lakukan, lalu kita masukkan air secara penuh ya teman-teman ke dalam tank aquascape kita. Kita lanjut ke langkah perawatan ya teman-teman. Jadi karena kita tidak menggunakan pupuk dasar dan tidak injek CO2 juga, untuk perawatannya di sini kalian itu harus melakukan yang namanya water change ya teman-teman, atau pergantian air sesering mungkin. Minimal kalian lakukan pergantian air ini sekitar 3 hari sekali ataupun 1 minggu 1 kali ya teman-teman. Jadi dengan cara kita melakukan pergantian air secara rutin, di sini kita bukan hanya menjaga kejernihan air semata ya teman-teman, tapi secara tidak langsung kita telah menjaga juga suplai atau asupan nutrisi dan CO2 dengan air yang baru kita ganti itu ya teman-teman. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, langkah demi langkah yang harus kalian kerjakan jika kalian ingin membuat aquascape tanpa harus injek CO2 dan tanpa menggunakan pupuk dasar.
Dan setelah umur aquascape kalian sudah mencapai 2 bulan, barulah kalian mulai menambahkan nutrisi ke dalam aquascape kalian ya, dengan cara kalian menambahkan pupuk cair ataupun bisa juga menggunakan pupuk tancap ya teman-teman. Untuk pemberian nutrisi ini kalian lakukan jangan terlalu sering ya teman-teman, cukup 1 minggu 1 kali saja, karena kita di sini tidak menggunakan injeksi CO2 ya teman-teman. Dengan memberikan nutrisi yang terlalu berlebih juga itu bukannya membuat tanaman kalian tambah subur ya teman-teman, tapi malah akan menghambat pertumbuhan tanaman tersebut ya. Oke teman-teman, saya harap sampai di sini kalian bisa paham ya. Jika ada pertanyaan silahkan kalian ketik di kolom komentar. Sampai ketemu lagi dengan video-video saya yang berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Denis, salam Kacai Channel.